Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Zakia Arfan. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda dan berikut adalah informasi utama dalam Top News. Pemirsa, 3 perampok bersenjata api beraksi di sebuah toko kelontong di Cilacap, Jawa Tengah. 2 korban terluka tembak, uang ratusan juta rupiah milik korban digasak komplotan perampok. Pasca terjadinya perampokan, pemilik toko kelontong masih menutup tokonya. Selain mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah, warga sekitar lokasi mengalami trauma karena aksi perampokan tergolong sadis. Akibat perampokan, 2 korban mengalami luka tembak akibat senjata api. Polisi menangkap warga Banjaran, Kabupaten Bandung karena kedapatan menanam ganja di pekarangan rumahnya. Masih dalam kasus narkoba, polisi juga menangkap 3 orang pengedar narkoba. Dari pengungkapan 2 kasus ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 pohon ganja dan 1 kilogram lebih ganja kering. Badan Narkotika Nasional atau BNN memusnahkan 1,1 ton narkotika jenis sabu dan ganja yang merupakan hasil penangkapan jaringan internasional di 4 lokasi. Dalam kasus ini sebanyak 15 orang ditangkap, 8 diantaranya merupakan warga negara asing. Ke informasi lain pemirsa, setelah ledakan di lereng Gunung Sumbing yang bersumber dari serbuk mercon hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, polisi berhasil mengamankan penyuplai bahan baku serbuk mercon dan para penjual serbuk mercon. Sementara Polres Demak menggerebek 3 lokasi pembuatan obat petasan. Satreskrim Polresta Barelang membongkar praktek penggelapan uang nasabah sebesar 1,9 miliar rupiah di sebuah koperasi simpan pinjam di Kota Batam, Kepulauan Riau. Seorang teller ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang milik ratusan nasabah. Kami akan kembali dengan informasi istri Bribka AS. Pemirsa, 2 perwira polisi, yakni Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman dan mantan Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon yang kini menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan diperiksa penyidik Divpropam Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan penggelapan uang wajib pajak di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Istri Bribka AS, Jenny Simorangkir, menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan akan difokuskan terkait kematian anggota Satlantas Polres Samosir yang diyakini pihak keluarga bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh. Polda Sumatera Utara mendalami dugaan kematian janggal Bribka AS, anggota Satlantas Polres Samosir yang disebut tewas bunuh diri. Selasa ini, Polda Sumatera Utara memeriksa sejumlah pihak, termasuk istri Bribka AS, Jenny Simorangkir. Untuk informasi terkini akan disampaikan rekan Teguh Angga, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Informasi lain, pemirsa, gaduh dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan berbuntu laporan pidana. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri karena dianggap membocorkan data rahasia transaksi mencurigakan. DPRD Riau mendukung langkah KPK untuk memeriksa harta kekayaan Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto usai istri dan anaknya menjadi sorotan karena bergaya hidup mewah. Ke informasi selanjutnya pemirsa, musyawarah diversi atau permintaan damai perkara kekasih Mario Dandi AG dalam kasus penganiayaan David Ozora dipastikan deadlock atau buntu. Pasalnya pihak keluarga David menolak tawaran diversi yang diajukan majelis hakim. Komnas Perlindungan Anak mengatakan musyawarah diversi tidak bisa diterapkan kepada AG karena kekasih Mario Dandi itu sudah berusia di atas 12 tahun. Sementara hingga kini AG sendiri masih dalam kondisi stres dan trauma. Ia tidak tenang untuk mempersiapkan persidangan pada Rabu besok. Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan politik dalam pelaksanaan Piala Dunia U20. Jokowi juga menjamin keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia U20 tidak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Top News.
Pemirsa, KPK mengungkapkan kerugian besar negara akibat kasus korupsi tunjangan kinerja yang terjadi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Juru bicara bidang penindakan Bawaslu akan menelusuri terkait dugaan bagi-bagi amplop berisi uang di Masjid Sumeneb, Jawa Timur yang dilakukan oleh politikus PDI Perjuangan. Bawaslu baru akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah kegiatan dilakukan tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran politik uang atau tidak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Top News. Pemirsa, Rusia melakukan uji coba rudal dari kapal perang dengan menembak kapal tiruan musuh dengan jarak jelajah 100 km. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan target berhasil dihancurkan dengan 2 rudal jelajah ini. Informasinya menjadi penutup perjumpaan kita dalam Top News malam hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan siap menjadi tuan rumah drawing Piala Dunia U20 2023. Palembang siap menjadi tuan rumah bila nantinya Solo tak ditunjuk oleh FIFA. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.